Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Makfi Ahmadinejad dengan NIM 131246067 dari jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian ilmiah yang telah kami lakukan dengan judul Analisis Perbandingan BBM Non-Etanol dengan BBM E10 pada Efisiensi Kinerja Mesin. Latar belakang kami membuat kajian dengan topik ini adalah karena dalam sekitar 2 bulan terakhir, SPBU swasta di Indonesia mengalami kelangkaan BBM akibat kebijakan Menteri SDM kita yaitu Bahlil Lahadalia yang membatasi impor dan memajukan pembelian BBM murni non-subsidi melalui Pertamina, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu isu utama adalah penggunaan campuran etanol pada bensin di Pertamina, yang meskipun bermanfaat meningkatkan RON dan menurunkan emisi, juga dinilai memiliki dampak negatif, seperti konsumsi bahan bakar yang lebih boros dan potensi residu pada mesin. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong kami untuk membuat kajian ilmiah mengenai efek kandungan etanol pada BBM Pertamina, serta pengaruhnya terhadap performa mesin. Nah, setelah latar belakang, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan dari kajian ilmiah ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh bahan bakar etanol terhadap efisiensi kinerja mesin, dan juga yang kedua adalah bagaimana perbandingan efisiensi kinerja mesin menggunakan bahan bakar non-etanol dengan etanol. Nah, tujuan dari kajian adalah menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar etanol terhadap efisiensi kinerja mesin kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah membandingkan tingkat efisiensi kinerja mesin antara bahan bakar non-etanol dan juga bahan bakar E10. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode komparatif, yaitu dengan pendekatan kuantitatif berbasis studi literatur untuk membandingkan efisiensi kinerja mesin yang menggunakan BBM non-etanol dan juga BBM E10. Data yang dianalisis berasal dari penelitian terdahulu, meliputi konsumsi bahan bakar spesifik, energi hasil pembakaran etanol, dan juga nilai RON. Nah, sebelum kita menganalisis bagaimana pengaruh bensin campuran etanol terhadap efisiensi kinerja mesin, kita harus terlebih dahulu mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan hal tersebut. Kajian teori yang pertama yaitu bahan bakar. Bahan bakar merupakan substansi yang dapat menghasilkan energi panas melalui proses pembakaran dengan oksidator, yang biasanya adalah oksigen. Sehingga energi kimia yang tersimpan di dalam molekul bahan bakar tersebut berubah menjadi energi termal dan mekanis, dan yang dapat digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah etanol. Etanol atau C2H5OH merupakan alkohol primer yang bersifat mudah menguap, mudah terbakar, dan tidak berwarna, yang merupakan produk dari fermentasi sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, seperti tetes tebu dan pati. Etanol mengandung sekitar 35% oksigen yang membantu meningkatkan pembakaran dan mengurangi pembakaran parsial jika dijadikan bahan bakar. Dibandingkan bahan bakar seperti bensin pada umumnya, etanol memiliki RON yang lebih tinggi, namun memiliki nilai kalor yang lebih rendah. Kemudian, etanol sebagai bahan bakar. Etanol dapat dijadikan bahan bakar dengan komposisi campuran yang bervariasi. Pencampuran antara bahan bakar dan juga etanol disebut dengan gasohol, yaitu gasoline dan alkohol. Pada bahan bakar E10, komposisi campurannya adalah 90% bensin dan juga 10% etanol. Nah, secara teoritis, penambahan etanol ke dalam bensin dapat meningkatkan angka oktan campuran karena etanol ini memiliki nilai oktan yang lebih tinggi dibandingkan bensin. Kemudian yang terakhir adalah parameter kinerja. Karakteristik etanol dan campuran bensin atau etanol sebagai bahan bakar transportasi bergantung pada beberapa sifat fisikokimia, seperti densitas, viskositas, rasio udara atau bahan bakar stoikiometris, nilai kalor, kalor laten penguapan, RON, dan juga kandungan oksigen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis dan pembahasan. Sebelum melakukan analisis dan pembahasan, kita akan memakai beberapa asumsi. Yang pertama yaitu engine peak power merupakan 8 kW. Kemudian rasio panas spesifik gas atau yang bisa disebut dengan K adalah 1,4. Kemudian rasio kompresi dari bensin non-etanol adalah 10:1. Dan rasio kompresi bensin E10 diasumsikan adalah 11,5:1. Kemudian nilai kalor atau lower heating value dari bensin adalah 44 MJ per kilogram, sedangkan nilai kalor dari bahan bakar E10 atau lower heating value-nya adalah 42,3 MJ per kilogram, yaitu dengan cara menggabungkan 10% etanol dan juga 90% bensin. Kita akan menganggap konversi energi ideal menurut formula siklus Otto untuk perbandingan teoritis, yaitu mengabaikan rugi mekanis dan pembakaran tidak sempurna atau heat loss.
Kemudian masuk kepada perhitungan efisiensi thermal ideal siklus Otto, yaitu dengan rumus 1 minus 1 per R pangkat K-1, di mana R adalah rasio kompresi dan K adalah 1,4. Untuk bensin dengan rasio kompresi 10:1, sigma efisiensi thermalnya adalah 60,19%. Sedangkan untuk bahan bakar E10 dengan rasio kompresi 11,5:1, efisiensi thermalnya adalah 62,35%. Sehingga terdapat perubahan efisiensi Otto akibat menaikkan rasio kompresi yaitu sebesar 2,16%, di mana bahan bakar etanol lebih efisien dibandingkan bahan bakar bensin. Selanjutnya, setelah mengetahui efisiensi thermalnya, kita akan menghitung laju massa bahan bakar untuk menghitung konsumsi bahan bakar yang dihabiskan oleh bensin biasa dan juga bensin dengan campuran etanol. Untuk rumusnya diturunkan sebagai berikut dengan rumus massa, yaitu P per lower heading value dikali efisiensi thermalnya. Nah, untuk bensin, laju massanya adalah 0,0003020737 kg per second, dan untuk bahan bakar E10 adalah 0,0003040472 kg per second. Bedanya sangat sedikit, yaitu dengan persentase kenaikan sebesar 0,653%. Nah, penafsiran dari data perhitungan yang telah kita hitung tadi adalah dengan kenaikan rasio kompresi menjadi 11,5, efisiensi siklus Otto meningkat dari 60,19% menjadi 62,35%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan RON yang disebabkan oleh etanol secara teoritis memberi keuntungan efisiensi termodinamika. Kemudian efek lower heading value-nya yaitu karena lower heading value E10 lebih rendah, laju massa bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan kerja yang sama sedikit meningkat. Pada skenario ini, kenaikan laju massa bahan bakar hanya 0,653%. Hal ini terjadi karena kenaikan efisiensi thermal Otto yang hampir menyumbangkan penurunan lower heading value. Kemudian, secara teoritis, E10 dapat memberikan efisiensi thermal yang sama atau sedikit lebih baik jika mesin benar-benar dapat menaikkan rasio kompresi atau menyesuaikan timing, memanfaatkan oktan lebih tinggi. Namun, bila mesin tidak diubah atau rasio kompresi tetap, efek LHV rendah biasanya menyebabkan penurunan efisiensi thermal atau kenaikan konsumsi bahan bakar. Dengan kenaikan rasio kompresi, pengaruh bersih pada konsumsi massa adalah naik 0,653%. Nah, kesimpulan dari kajian ilmiah yang telah kami buat adalah penggunaan bahan bakar etanol atau E10 meningkatkan angka oktan sehingga memungkinkan kenaikan rasio kompresi mesin. Kenaikan rasio kompresi mesin dari 10 menjadi 11,5 meningkatkan efisiensi thermal siklus Otto sebesar 2,16%, yang menunjukkan etanol dapat meningkatkan efisiensi kinerja mesin. Kemudian yang kedua adalah bahan bakar E10 memiliki nilai kalori lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar non-etanol, sehingga membutuhkan laju massa bahan bakar lebih besar untuk menghasilkan daya yang sama. Namun peningkatan efisiensi thermal akibat rasio kompresi yang lebih tinggi hampir mengimbangi penurunan nilai kalor, sehingga efisiensi kinerja mesin dengan etanol dapat setara atau sedikit lebih baik dibandingkan bahan bakar non-etanol. Nah, jika ditinjau dari efisiensinya, memang bahan bakar etanol memiliki efisiensi yang sedikit lebih tinggi dari bensin pada umumnya. Namun tetap saja banyak pro dan kontra, seperti korosif dan biaya, yang menyebabkan bahan bakar etanol ini masih dapat dipertimbangkan oleh khalayak masyarakat. Sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.